Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Nurfazrin Puji Rahmawati dari kelas Ekonomi Syariah I semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam YIN Ponorogo. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 5, mata kuliah aplikasi komputer lembaga keuangan syariah, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi finansial pada Microsoft Excel. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi Excel FV atau Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Formula pada Excel yaitu sama dengan FV kurung buka rate atau suku bunga per periode, koma N per atau jumlah periode, koma minus dari PMT atau nilai angsuran. Di sini kita harus minuskan agar nanti hasil dari formula itu tetap positif. Lalu selanjutnya koma kurung siku dari PV, koma kurung siku dari type. Jangan lupa untuk tutup kurung. PV dan type atau yang berada di kurung siku ini bisa digunakan, bisa tidak. Bila ada pada soal bisa digunakan, bila tidak bisa dihilangkan. Untuk contoh dari FP, Tina menginvestasikan dananya ke bank dalam bentuk deposito setiap tahun sebesar 3 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahunnya. Berapa total uang Tina setelah 3 tahun? Dari soal diketahui bahwa rate atau besar bunganya 5%, N per atau jumlah periodenya 3 tahun, serta PMT atau nilai angsuran tetapnya 3 juta rupiah. Kita langsung masuk pada Excel. Contoh FP, rate-nya 5%, N per-nya 3 tahun, PMT-nya 3 juta. Kita langsung masukkan rumus atau formula dari FP, yaitu sama dengan FP kurung buka. Jika kita lihat di sini, sudah terdapat formulanya, sehingga kita tinggal memasukkannya saja. Untuk rate 5%, N per-nya 3, PMT jangan lupa untuk kita minuskan agar hasilnya tetap positif, yaitu minus 3 juta. Jangan lupa untuk tutup kurung. Kita enter, sehingga di FP ditemukan sebesar 9.457.500 rupiah. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi Excel PV atau Present Value, digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset pada saat ini. Untuk formula Excel-nya yaitu sama dengan PV, kurung buka rate atau besar bunga tiap periode, koma N per atau jumlah periode, koma PMT atau nilai angsuran tetapnya, koma minus dari kurung siku FP, koma kurung siku type, tutup kurung. Untuk soal dari PV, Tina menginvestasikan dananya ke bank dalam bentuk deposito setiap tahun sebesar 3 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahunnya. Setelah 3 tahun, Tina berharap uang yang diinvestasikan menjadi 12 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada pada rekening Tina? Dari soal diketahui besarnya rate atau bunga yaitu 5%, N per atau angsurannya 3 tahun, PMT atau angsuran tetapnya 3 juta, serta FV-nya 12 juta. Kita langsung masuk pada Excel. Rate-nya 5%, N per-nya 3 tahun, PMT-nya 3 juta, dan FV-nya 12 juta. Untuk PV sama dengan PV, kurung buka rate, koma N per, koma PMT. Jangan lupa untuk FV-nya diminuskan agar jawaban dari formulanya positif. Tutup kurung, kita enter, sehingga PV-nya ditemukan sebesar 2.196.307 rupiah.
Untuk fungsi Excel yang ketiga yaitu fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for Annuity. Fungsi ini digunakan untuk membayar angsuran secara anuitas atau angsuran tetap tiap periode pembayarannya. Fungsi Excel-nya yaitu sama dengan PMT, kurung buka rate atau besar bunga periode, koma N per atau jumlah periode, koma minus dari PV, koma kurung siku dari FV, koma kurung siku dari type, tutup kurung. Contoh soal untuk PMT yaitu Tina membeli sebuah peralatan olahraga seharga 6.400.000 secara kredit dengan bunga 4% per tahun dicicil selama 2 tahun. Berapa besar angsuran tetap yang harus dibayar Tina? Dari soal ini diketahui besaran PP atau present value-nya 6.400.000, besar rate atau suku bunganya 4%, dan N per atau jumlah periodenya 2 tahun. Kita langsung masuk pada Excel, contoh PMT, PV-nya 6.400.000, rate-nya 4%, N per-nya 2 tahun. Kita masukkan sama dengan PMT, kurung buka rate, koma N per, koma PV. Kita minuskan agar hasilnya tetap positif. Tutup kurung kita enter, sehingga diketahui besaran PV yaitu 3 juta sekian-sekian. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi Excel IPMT dan PPMT. Sebelumnya kita sudah membahas terkait fungsi PMT. Sedangkan fungsi PMT ini digunakan untuk mencari nilai angsuran tetap, tetapi dalam pengembangannya, angsuran tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama IPMT atau bunga angsuran atau interest payment. IPMT ini digunakan untuk mencari bunga periode ke N atau periode yang ingin dicari. Untuk formula pada Excel-nya yaitu sama dengan IPMT dalam kurung rate atau besaran suku bunga, koma per di sini periode yang ingin diketahui, koma N per jumlah periode, koma minus dari PV atau present value, koma dari kurung siku FV, serta koma dari type. Kembali lagi, untuk yang berada di dalam kurung siku ini opsional, bisa digunakan atau bisa tidak digunakan. Yang pertama, kita contoh soal IPMT. Tina membeli sebuah peralatan olahraga seharga Rp6.400.000 secara kredit dengan bunga 4% per tahun dicicil selama 2 tahun. Berapa besar bunga pada tahun pertama? Dari soal diketahui besar PV atau present value yaitu 6.400.000, rate atau bunga sebesar 4%, N per atau periodenya yaitu 2 tahun, sedangkan periode yang ingin dicari yaitu tahun pertama. Kita masukkan pada Excel, contoh IPMT pada Excel, PV yaitu 6.400.000, rate 4%, N per 2 tahun, periodenya pertama. Kita langsung masukkan pada formula, sama dengan IPMT, kurung buka rate, 4%, periode pertama, N per-nya 2 tahun, PV-nya jangan lupa untuk kita minuskan agar hasilnya tetap positif. Tutup kurung kita enter. Sehingga di sini ditemukan besar IPMT atau bunga periode pertama yaitu Rp256.000. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi PPMT atau angsuran pokok atau principal payment. PPMT ini digunakan untuk mencari angsuran periode pada ke N atau bulan atau periode yang ingin dicari. Formula PPMT pada Excel sama dengan PPMT kurung buka rate atau besar bunga, koma per atau periode yang ingin dicari, koma N per atau jumlah periode, koma minus dari PV, koma kurung siku FP, koma kurung siku type, tutup kurung.
untuk yang berada di kurung siku ini seperti sebelumnya bisa tidak digunakan bila memang tidak dibutuhkan. Untuk contoh PPMT, Tina membeli sebuah peralatan olahraga seharga Rp6.400.000 secara kredit dengan bunga 4% per tahun. Dicicil selama 2 tahun. Berapa besar angsuran pokok pada tahun pertama? Dari soal diketahui besar PV yaitu 6.400.000, rate atau bunganya 4%, N/nya 2 tahun, sedangkan periode yang dicari tahun pertama. Kita langsung masukkan pada Excel. Contoh PPMT, PV 6.400.000, rate-nya 4%, N/nya 2, periodenya pertama. Kita langsung masukkan rumus PPMT kurung buka, rate-nya 4%, periodenya pertama, N/nya 2 tahun, PV-nya jangan lupa kita minuskan, kurung tutup kita enter, sehingga diketahui besar PPMT atau angsuran pokok pada tahun pertama sebesar 3 juta sekian-sekian. Untuk selanjutnya yaitu fungsi yang terakhir, fungsi Excel N/per atau jumlah periode. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formula pada Excel sama dengan N/per kurung buka rate atau besar bunga tiap periode, koma minus dari PMT, koma PV, koma kurung siku FV, koma kurung siku type, tutup kurung. Kita langsung masuk pada contoh soal N/per. Tina membeli sebuah peralatan olahraga seharga Rp6.400.000 secara kredit dengan bunga 4% per tahun. Tina membayar angsuran tetap sebesar Rp2.500.000. Berapa tahun cicilan akan lunas? Dari soal diketahui besar PV atau persen value-nya 6.400.000, besar rate atau bunganya 4%, serta PMT-nya Rp2.500.000. Kita langsung masuk pada Excel. Contoh N/per, PV-nya 6.400.000, rate-nya 4%, PMT-nya 2,5. Kita langsung masukkan pada formula sama dengan N/per kurung buka, rate-nya 4%, PMT kita minuskan 2,5 juta, koma PV, tutup kurung, kita enter. Sehingga diketahui periodenya yaitu 2,8. Oke. Karena tadi fungsi terakhir, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.